Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Maulana Hasanuddin sangatlah berpengaruh dalam penyebaran Islam di Banten, karena beliau adalah seorang sultan yang pertama kali menjadi penguasa di kerajaan Islam di Banten. Beliau mendirikan Kesultanan Banten, bahkan beliau mendapatkan gelar Pangeran Sabakingking atau Sedakikin. Gelar tersebut dipersembahkan dari kakeknya, yaitu Prabu Surosowan. Pada masa itu, Prabu Surosowan menjabat menjadi bupati di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Nyi Kaunganten, putri Prabu Surosowan. Beliau adalah seorang sultan yang mengerti akan ekonomi dan politik. Ketika Prabu Surosowan wafat, pemerintahan Banten diwariskan kepada anaknya, yakni Arya Suryajaya atau Prabu Pucuk Umun, di mana pada masa itu Raden Arya Suryajaya menganut agama Hindu. Pada masa pemerintahan Raden Arya Suryajaya, Syekh Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon atas panggilan dari kepengurusan Bupati di Cirebon karena Pangeran Cakrabuana wafat. Lalu Syekh Syarif Hidayatullah diangkat menjadi bupati di Cirebon sekaligus menjadi Susuhunan Jati, sedangkan putranya Sultan Hasanuddin memilih menjadi guru agama Islam di Banten. Bahkan beliau dikenal memiliki banyak santri di wilayah Banten. Lalu beliau mendapatkan gelar Syekh menjadi Syekh Hasanuddin. Meskipun beliau menetap di Banten, namun beliau tetap menjenguk sang ayah di Cirebon untuk bersilaturahmi. Setelah sering bersilaturahmi, beliau mendapatkan tugas dari ayahnya untuk meneruskan tugas sang ayah, yakni menyebarkan agama Islam di Banten. Putraku Hasanuddin, kini engkau sudah dewasa, pengetahuan agamamu pun sudah cukup mumpuni. Saatnya pengetahuan itu kau sebarkan kepada seluruh rakyat Banten, ujar Syekh Syarif Hidayatullah. Baik ayah, jawab Pangeran Hasanuddin seraya berpamitan kembali ke Banten. Setiba di Banten, Syekh Maulana Hasanuddin melanjutkan misi dakwah ayahnya bersama para santrinya. Beliau berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya, mulai dari Gunung Pulosari, Gunung Karang atau Gunung Lor, hingga ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Pada masa pemerintahan Prabu Pucuk Umun, hubungan antara Prabu Pucuk Umun dan Sultan Maulana Hasanuddin sangatlah buruk yang tidak dipahami oleh masyarakat. Prabu Pucuk Umun tetap bersikukuh untuk mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan atau agama Hindu sebagai agama resmi di Pajajaran di Banten. Namun tidak demikian dengan Syekh Maulana Hasanuddin. Beliau terus melanjutkan dakwahnya dengan lancar. Namun pada masa itu, Prabu Pucuk Umun menantang Syekh Maulana Hasanuddin untuk berperang, namun bukan berperang untuk duel, namun beradu ayam. Karena jika berperang secara duel akan menimbulkan korban yang banyak. Itulah alasan Prabu Pucuk Umun mengapa berperang beradu ayam, karena tidak ingin menimbulkan banyak korban. Wahai Maulana Hasanuddin, jika kamu ingin menyebarkan Islam di daerah Banten, kalahkan dulu ayam jagoku. Jika kamu berhasil memenangkan pertarungan ini, jabatanku sebagai Bupati Banten Girang akan kuserahkan kepadamu. Tapi ingat, jika kamu yang kalah, maka kamu harus menghentikan dakwahmu itu, kata Prabu Pucuk Umum. Baiklah, kalau itu yang Prabu inginkan, hamba menerima tantangan itu, jawab Syekh Maulana Hasanuddin. Prabu Pucuk Umun memilih tempat adu kesaktian ayam di lereng Gunung Karang karena dianggap sebagai tempat yang netral. Pada waktu yang ditentukan, dari kedua belah pihak pun beramai-ramai mendatangi lokasi. Prabu Pucuk Umun dan Syekh Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago saja, melainkan membawa pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan pasukan satu sama lain membawa senjata karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
Prabu Pucuk Umun membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Namun Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa sebilah keris pusaka milik ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati, yang diwarisi kepada Syekh Maulana Hasanuddin. Setiba di arena pertarungan, Prabu Pucuk Umun mengambil tempat di tepi utara arena dengan mengenakan pakaian hitam-hitam, rambut gondrong sampai leher, mengenakan ikat kepala. Sementara itu, Syekh Maulana Hasanuddin tampak berdiri di sisi selatan arena dengan mengenakan jubah dan sorban putih di kepala. Sebelum pertarungan dimulai, kedua ayam jago dibawa ke tengah arena. Kedua ayam jago tersebut masih berada di dalam kandang anyaman bambu. Ayam jago milik Prabu Pucuk Umun telah diberi ajian otot kawat tulang besi dan kedua tajinya dipasangi keris berbisa. Sementara ayam milik Syekh Maulana Hasanuddin tidak dipasangi senjata apapun, tapi tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Ayam itu telah dimandikan dengan air sumur Masjid Agung Banten. Pada saat ayam itu dimandikan, dibacakan pula ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagian pendapat, konon ayam jago milik Syekh Maulana Hasanuddin adalah penjelmaan salah seorang pengawal sekaligus penasehatnya yang bernama Syekh Muhammad Saleh. Ia adalah murid Sunan Ampel dan tinggal di Gunung Santri di Bojonegara, Serang. Karena ketinggian ilmunya dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengubah dirinya menjadi ayam jago. Akhirnya, pertarungan tersebut dimulai. Dari kedua belah pihak saling memberikan semangat kepada jagoannya masing-masing. Tiba-tiba ayam jago Pucuk Umun jatuh terkulai di tanah dan meregang nyawa. Rupanya ayam jago itu terkena tendangan keras ayam jago Syekh Maulana Hasanuddin. Para pendukung Pucuk Umun pun menjadi bungkam, sedangkan pendukung Syekh Maulana Hasanuddin melompat kegirangan sambil meneriakan, Allahu Akbar, hidup Syekh Maulana Hasanuddin, hidup syariat Islam. Akhirnya, Syekh Maulana Hasanuddin memenangkan pertarungan adu ayam itu. Prabu Pucuk Umun pun mengaku kalah. Ia kemudian mendekati Syekh Maulana Hasanuddin untuk memberi ucapan selamat, seraya menyerahkan golok dan tombaknya sebagai tanda pengakuan atas kekalahannya. Penyerahan kedua senjata pusaka juga berarti penyerahan kekuasaannya kepada Syekh Maulana Hasanuddin atas Banten Girang. Selamat Maulana Hasanuddin, sesuai dengan kesepakatan kita, maka kini engkau bebas melakukan dakwah Islam sekaligus menjadi penguasa di Banten Girang, ujar Prabu Pucuk Umun. Setelah itu, Prabu Pucuk Umun berpamitan. Ia bersama beberapa pengikutnya kemudian mengungsi ke Banten Selatan, tepatnya di ujung kulon atau ujung barat Pulau Jawa. Mereka bermukim di hulu Sungai Ciujung di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Atas perintah Prabu Pucuk Umun, para pengikutnya diharapkan untuk menjaga dan mengelola kawasan yang berhutan lebat itu. Sebagian pendapat, konon mereka lah cikal bakal orang Kenekes yang kini dikenal sebagai suku Baduy. Sedangkan para pengikut Prabu Pucuk Umun yang terdiri dari pendeta, punggawa kerajaan Pajajaran menyatakan masuk Islam di hadapan Syekh Maulana Hasanuddin. Dengan demikian semakin muluslah jalan bagi Syekh Maulana Hasanuddin dalam menyebarkan dakwah Islam di Banten. Atas keberhasilan tersebut, ia kemudian diangkat oleh Sultan Demak sebagai Bupati Kadipaten Banten. Pusat pemerintahan semula di Banten Girang dipindahkan ke Banten Lor, Surasowan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Selanjutnya, karena keberhasilannya memimpin daerah itu dengan membawa kemajuan yang pesat di berbagai bidang, Kadipaten Banten kemudian diubah menjadi negara bagian Demak atau Kesultanan Banten dengan tetap mempertahankan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama. Pada tahun 1526 Masehi, Banten pesisir berhasil direbut oleh Panglima Padilah Khan dan pasukannya. Sultan Maulana Hasanuddin diangkat menjadi Bupati Banten pesisir
pada usia 48 tahun. Konon ketika terjadi huru-hara, Sultan Maulana Hasanuddin dibantu oleh beberapa pasukannya dari Banten Girang. Kelak kemudian hari, Banten Girang menggabungkan diri dengan wilayah Banten pesisir, sehingga praktis Sultan Maulana Hasanuddin menjadi penguasa Banten pesisir dan Banten Girang. Hampir semua penduduk Banten beralih agama menganut Islam. Ia bernama Nobat, Panembahan Hasanuddin. Untuk memperkuat posisi pemerintahannya, Sultan Maulana Hasanuddin membangun wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan administratif. Ia pun mendirikan istana yang megah yang diberi nama Keraton Surasowan, mengambil nama kakeknya Surasowan yang sangat menyayanginya. Nama keraton tersebut akhirnya berkembang menjadi nama kerajaan. Berita ini diabadikan di dalam prasasti tembaga berhuruf Arab yang dibuat oleh Sultan Abdul Nazar tahun 1671 sampai dengan 1687. Nama resmi kerajaan Islam di Banten adalah Negeri Surasowan. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah meninggal dunia. Kemudian Syekh Maulana Hasanuddin memproklamirkan Surasowan sebagai negara yang merdeka, lepas dari kekuasaan dan Cirebon. Syekh Maulana Hasanuddin menikah dengan putri Indrapura, kemudian memperoleh putra bernama Maulana Yusuf. Kelak Maulana Yusuf menggantikan posisinya sebagai penguasa Banten. Selain Maulana Yusuf, Sultan Maulana Hasanuddin dari istrinya yang kedua, yakni Ratu Ayu Kirana, putri sulung Raden Patah Sultan Demak, yang juga sering disebut Ratu Mas Purnama Sidi. Sultan Maulana Hasanuddin memperoleh anak, diantaranya Ratu Winahon, kelak menjadi istri Tubagus Angke Bupati Jayakarta atau Jakarta, dan Pangeran Arya yang diangkat anak oleh bibinya Ratu Kalinyamat. Kemudian ia dikenal sebagai Pangeran Jepara. Kini Banten telah diakui di berbagai wilayah, bahkan sampai ke daerah Eropa maupun Asia. Banten juga sempat disebut sebagai Amsterdam karena Banten adalah pusat perdagangan terbesar. Banten juga terkenal akan kebudayaannya yang mencolok klasik, sangat mengundang para tamu untuk melihatnya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.